Si Badang dan Batu Ampar, legenda sang perkasa. Di sebuah desa kecil di Kepulauan Riau, hiduplah seorang pemuda bernama Badang. Ia bertubuh kurus, berkulit legam karena sering bekerja di ladang, dan berpenampilan kumal. Orang-orang di desanya kerap meremehkannya. Apa yang bisa dilakukan si Badang? Tangannya kecil, kakinya lemah, seperti ranting yang siap patah, ejek mereka. Namun, di balik tubuh ringkihnya, Badang menyimpan ketabahan dan tekad yang luar biasa. Ia bekerja keras setiap hari, membanting tulang untuk bertahan hidup. Hingga suatu malam, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat Badang tengah beristirahat di tepi sungai, ia melihat sesosok makhluk misterius, sesuatu yang bukan manusia. Matanya menyala, tubuhnya besar, dan ia melahap ikan-ikan tangkapan penduduk tanpa izin. Badang tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian, ia menghadang makhluk itu. "Siapa kau? Kenapa kau mencuri ikan kami?" bentaknya. Makhluk itu tertawa seram. "Aku jin penjaga sungai ini. Kau berani melawanku?" Tanpa rasa takut, Badang menantangnya. Jin itu kagum akan keberaniannya dan berkata, "Aku akan memberimu satu permintaan. Apa yang kau inginkan?" Tanpa ragu, Badang menjawab, "Berikan aku kekuatan." Jin itu tersenyum, lalu meniupkan kabut putih ke arah Badang. Seketika, tubuh pemuda kurus itu berubah menjadi kekar dan penuh tenaga. Sejak hari itu, Badang tidak lagi sama. Ia dapat mencabut pohon dengan satu tangan, mengangkat beban berat seolah hanya selembar daun, dan berkelana ke berbagai daerah. Tantangan di Tumasik nama Badang menyebar ke berbagai negeri, hingga akhirnya sampai ke telinga Tuan Putri penguasa Tumasik, Singapura dahulu kala. Suatu hari, seorang pria kuat dari India datang ke Tumasik dengan tantangan berbahaya. Ia berkata, "Aku ingin menguji kekuatan orang terbaik di negeri ini. Jika kalian menang, semua hartaku akan jadi milik kalian, tapi jika kalah, Tumasik akan menjadi milikku." Tuan Putri gelisah. Rakyat Tumasik tidak memiliki pendekar sekuat pria itu. Namun, seorang hulu balang berkata, "Ada satu orang yang bisa membantu kita, Badang." Tuan Putri pun memanggil Badang ke istana dan meminta bantuannya. Tanpa ragu, Badang menerima tantangan itu. "Aku akan melindungi Tumasik," katanya mantap. Pertarungan di pantai timur. Di pantai timur Tumasik, rakyat berkumpul menyaksikan pertandingan. Pria kuat dari India mengangkat batu raksasa seberat 1/2 ton ke atas kepalanya dengan mudah. Tuan Putri semakin cemas. Bisakah Badang mengalahkannya? Saat giliran Badang tiba, ia menatap batu itu, lalu memandang ke arah Gunung Ledang dan Selat Singapura. Dengan tenang, Badang meraih batu tersebut. Ia mengangkatnya dengan satu tangan, lalu melambungkan batu itu ke udara, memindahkannya dari tangan kanan ke tangan kiri dengan mudah. Sorak-sorai rakyat menggema. Namun, Badang belum selesai. Ia mengambil ancang-ancang, lalu dengan segenap tenaganya, ia melempar batu raksasa itu ke laut. Batu itu terbang jauh, melintasi ombak, hingga akhirnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Tuan Putri ternganga. Rakyat Tumasik bersorak riuh. Badang telah menang. Pria kuat dari India tertunduk malu. Ia pun menyerahkan seluruh hartanya kepada Tuan Putri dan pergi dari Tumasik selamanya. Setelah perayaan usai, Tuan Putri bertanya, "Di mana batu itu jatuh?" Badang tersenyum. "Jatuh di sebuah tempat di utara, sejauh 10 mil laut dari sini." Hulu balang segera berlayar ke sana dan menemukan pecahan batu yang terhampar luas di sebuah pulau. Sejak saat itu, tempat itu disebut Batu Ampar, yang kini menjadi bagian dari Batam. Warisan sang perkasa legenda Badang terus dikenang hingga kini. Dari pemuda kurus yang diremehkan, ia menjadi seorang pendekar yang melindungi negerinya. Batu Ampar yang terbentuk dari kekuatan lemparannya
menjadi bukti bahwa keberanian dan ketulusan hati dapat mengubah takdir seseorang.